Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Faridon Novianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi Pong. Kita langsung saja di sini. Pertama kita di main.nya. Di sini kita pakai widget stateless widget karena kita tidak perlu mengetahui posisi atau statusnya selama aplikasinya berjalan. Karena animasinya akan mengubah posisi widget bola dari kelas yang kita panggil. Untuk operasi aplikasinya seperti ini. Nah, jadi ini bolanya akan mengantul dan ketika bolanya tidak mengenai bed, dia akan langsung muncul game over. Dan ketika bolanya mengenai bed, skornya akan bertambah. Lalu kita buat bolanya terlebih dahulu. Baru di sini kita menggunakan stateless widget dengan nama kelas ball. Kemudian kita mengembalikan kontainer dengan diameter 50 dan berbentuk lingkaran. Jadi ini untuk diameternya 50, di sini panjang dan lebarnya kita ambil dari diameternya yaitu 50 sama 50. Nah, untuk decorationnya warnanya kita pakai ember dan bentuknya lingkaran. Lalu pada bed.dart sama seperti tadi menggunakan stateless widget dengan nama kelas bed. Bed akan memiliki panjang dan lebar sesuai ukuran layar. Makanya kita menggunakan final double width dan height di sini. Lalu bawahnya kita mengembalikan kontainer. Di sini untuk widthnya kita panggil dari atas ini, tapi karena width sama height-nya ini kita sesuaikan pada ukuran layar, jadi kita akan menentukannya di sini nanti. Untuk decoration, box decorationnya warnanya biru. Lalu di pong.dart, di sini kita menggunakan stateful widget dengan nama Pong. Widget dengan nama Pong. Lalu yang ini kita lewati terlebih dahulu. Kita langsung ke sini. Nah, di widget build-nya kita menggunakan layout builder karena widget ini berguna ketika kita ingin mengukur ruang yang tersedia di dalam ini, ruang putih ini. Lalu ada stack. Widget ini memposisikan child atau children di dalamnya relatif ke bagian tepi. Contohnya skor bola sama ini relatif ke bagian tepi. Nah, ya, kita jalankan. Nah, ini mulainya dari tepi. Skornya juga. Lalu kita import Pong ke main.dart. Jangan lupa untuk bed sama ballnya tadi kita import juga ke bagian Pong agar dapat informasi bentuk bed dan bolanya. Lalu kita ke sini main.nya tambah bahkan ini body concept area child Pong. Child area adalah widget yang secara otomatis menambahkan padding ke child untuk menghindari gangguan dari sistem operasi.
Lalu di bawah kelas pong state kita tambahkan ini, yang ini terlebih dahulu. Width untuk lebar, height panjang, post X ini vertikal, Y ini horizontal, ini bed widthnya untuk lebar bednya, dan ini untuk panjang bednya, ini untuk posisi bednya. Lalu kita nambahkan sebuah metode yang bernama layout builder. Bukan, kita nambahkan ini ke dalam layout builder yang di bawah tadi. Nah, kita tambahkan ini. Nah, jadi untuk bed, untuk panjang dan lebarnya bed tersebut kita tentukan dari sini. Lalu jangan lupa untuk posisi dalam stacknya, posisi bednya kita tambahkan juga. Child bednya kita ambil bed width dari sini sama bed height dari sini. Sekarang kita menggunakan animasinya. Caranya kita tambahkan terlebih dahulu animation double animation sama animation controller. Lalu kita override. Lalu kita membuat override init state. Jadi init state ini kita menggunakan post X untuk posisi horizontal dan posisi untuk posisi vertikal bola. Dan pertama dimulai animasinya dua-duanya 0 karena mulainya dari ujung sini. Dan kita tambahkan controller, animation controller. Durationnya kita untuk pengetesan awal kita ubah ini menjadi second 3, tapi karena ini udah jadinya kita pakai minus 10.000 agar pindahan bolanya nggak terlalu cepat. Lalu kita tambahkan vision juga. Untuk vision ini pertama kali kita masukkan akan error. Jadi untuk menghilangkan errornya kita tambahkan single trigger provider state mixing di bagian class pong state. Lalu di init state tadi kita tambahkan juga animation predictable begin dari 0 dan berakhir di 100. Animate control tadi yang ini. Lalu kita tambahkan extendernya. Awalnya ini set state karena ini udah jadinya, makanya jadi ini. Tapi saya akan kasih tahu ini set state kurung kerawal isinya post X dan post Y. Kita tambahkan juga untuk bagian bolanya.
top post Y dan left post X. Dan bagian di init state kita akan manggil control forward. Nanti kalau udah jadi bagian yang tadi saya sampaikan, nanti bolanya akan berpindah dari ujung sini dan bergerak ke sini, tapi tidak beranimasi seperti ini, hanya bolanya bergerak dari ujung sini ke sini saja. Lalu kita menambahkan game logiknya di bawah ini, import semua ini kita tambahkan enum direction, up, down, left, right. Jangan lupa kita tambahkan juga ini direction, v direction untuk vertikal dan direction, h direction untuk horizontal. Lalu kita masuk ke bagian void check borders. Untuk void check borders ini kita tulis seperti ini, tapi ini tidak saya bahas dulu, ini untuk nanti. Jadi kita tulis bagian yang ini terlebih dahulu, ini bagian ini sama bagian ini. Untuk ini post X width kurang diameternya kita pakai 50. Jadi agar bolanya misalkan kita ubah jadi 0, jadi bolanya ini nembus bagian tepi gitu, dan ketika bednya menghalangi bola, itu pun bolanya akan nembus bed. Jadi kita sesuai ukur diameter bolanya 50. Dan untuk if yang di bawah ini untuk bed positionnya. Jadi ketika bolanya ini, sebentar. Jadi misalkan ketika bolanya ini mengenai bed, dia akan mengenai ujung bagian bola ini ke bagian bednya sini. Jadi akan mantul bagian ujungnya. Dan untuk objeknya tidak tembus. Lalu di void init state kita tambahkan check borders juga. Lalu untuk ininya, sebenarnya untuk bagian set state dalam ini dia seperti ini, tapi karena saya sudah selesai encodingnya, dia berubah jadi seperti ini. Bagian override init state dan X dan Y. Jadi setiap kali bola memantul akan mengubah value random itemnya tergantung border yang dicapai. Jadi ketika bola mantul ke tepi kiri atau kanan, kita dapat mengubah value range X-nya. Dan ketika bola mantul ke bagian atas atau bawah, kita mengubah bagian range Y-nya. Sekarang kita menambahkan skornya. Untuk skornya di modul tuliskan 0, tapi sini saya
Tapi sini saya menggunakan -1. Kalau menggunakan 0, dia mulai stop. Kalau dia menggunakan 0, ketika kita hot restart, dia mulai dari 1. Jadi sini saya pakai -1. Lalu ini kita tambahkan di position child text score, bagian score to string. Lalu kita tambahkan juga di bagian check bordersnya untuk mengupdate ketika bola menyentuh bednya. Jadi ketika bola menyentuh bed ini, jadi ketika bola menyentuh bed ini, skornya akan terupdate. Jadi kita tambah skor di sini di dalam save state. Dan sekarang kita menambahkan sebuah message dialog seperti ini. Nah, di message dialog ini seperti biasa kita melakukan alert dialog ya. Ini alert dialog dengan title game over dan kontennya would you like to play again, dan dua elevated button. Dan ketika elevated yes button tekan, dia akan mereset posisinya dan skornya. Lalu ketika tekan 0, dia akan dispose. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.